Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Safety, di hari yang cerah, mudah-mudahan kita selalu sehat selalu. Obsesi kita kali ini lanjutan dari item Change Management Part 2, yaitu contoh aplikasi bagaimana kita ambil contoh melakukan modifikasi terhadap Komatsu HD785-7 dari vessel standar OP menuju atau dimodifikasi ke fuel tanker. Nah, berikut ada beberapa contoh aplikasi praktis bagaimana menyiapkan untuk proses change management tersebut. Poin yang pertama, maka kita harus membuat rencana perubahan dengan tahapan, yaitu kita berkomunikasi terlebih dahulu tentang rencana ini kepada manufakturingnya. Kalau ambil contoh Komatsu berarti ke UT-nya. Bagaimana persiapan peralatan teknis, perhitungan teknis untuk desain kapasitas tangki dan segala macam aspek supaya nantinya bisa stabil, termasuk COG ya, Center of Gravity-nya. Lalu kemudian kita juga konsultasi, andai kata kita di IUCP atau perusahaan kontraktor, maka berkonsultasi kepada kepala teknik tambang untuk menyiapkan beberapa prasyarat terkait dengan proposal perubahan dan kajian teknisnya. Beberapa hal yang bisa kita siapkan diantaranya adalah menyiapkan dokumen change management serta data kajian teknis dari manufakturingnya. Yang kedua, menyiapkan risk assessment yang sudah disusun secara komprehensif bersama tim ya, untuk memastikan segala macam aspek ini sudah dikaji, baik dari sisi kesehatan, keselamatan, lingkungan, termasuk aspek legal dan emergensi kaitannya dengan fire. Kita juga yang ketiga harus menyiapkan SOP-nya atau prosedurnya, bagaimana operasinya nanti di lapangan. Cakupannya apa saja areanya, misalkan di area fuel transfer, di area jalan hauling, di area pit stop. Termasuk juga bagaimana mekanisme uji kelayakan alatnya, item commissioning dari sisi teknis, safety, fire, enviro, termasuk juga dari aspek ergonomi. Rancangan khusus secara teknikal untuk pengendalian khusus antara lain. Contohnya ya speed limit, termasuk juga lockdown, karena kita perlu atur ya kalau dump truck OB bermuatan tanah ya, artinya bisa kita setting misalkan dari risk assessment bisa sampai 50 ataupun 60, oke saja, tetapi karena membawa fluida maka kita harus set up batasannya sesuai dengan assessment, termasuk juga regulasi internal. Kemudian lockdown, nah ini perlu kita atur. Kenapa? Kalau dump truck OB kita bisa dumping, nah kalau artinya teman-teman operator fuel trucknya yang kelupaan, maka didumping lah tangki ini, maka bisa timbul masalah besar ya terhadap lingkungan. Termasuk bagaimana mengatur kompetensi khusus operator ya, rencana trial dan kontrol operasinya dengan melibatkan orang-orang yang terkait, baik technical, operasional, safety ya, untuk memastikan hal-hal tersebut bisa dikendalikan dengan baik untuk kelancaran operasi di tambang atau di areanya. Berikutnya kita melakukan meeting untuk terkait dengan rencana perubahan dan diskusi tentang keteknisan perubahan tersebut. Kita harus cek ya persyaratan kelayakan alat dan dokumen rencana change management. Hal ini juga memerlukan trial ya, tentunya menggunakan formulir evaluasi khusus yang sudah ditetapkan. Bagaimana hasilnya trial 1, 2, 3? Artinya apa? Dari waktu ke waktu ini perlu dievaluasi ada enggak potensi kegagalan baik dari aspek safety, operasional ataupun juga teknis. Bagaimana kita juga harus melihat antisipasi kondisi darurat seperti apa? Speed limiter, lockdown, fire prevention, ya, spillage prevention ya, atau kaitannya dengan tumpahan, termasuk juga pelatihan khusus untuk operatornya. Tidak lupa pula ya, dalam hal ini kita siapkan secara menyeluruh agar bisa menjadi panduan yang clear. Nah, dari trial yang ada
tentunya ini harus sudah dinyatakan oke dan tidak ada risiko kegagalan. Dari sanalah standarisasi final ditetapkan ya untuk mendapatkan final approval dari kepala teknik tambang. Nah, apabila ada catatan-catatan khusus dari kepala teknik tambang, ada instruksi khusus terkait dengan hasil trial, maka kita juga harus mematuhi. Beberapa hal critical item yang perlu kita siapkan secara detail, antara lain satu, desain teknis ini adalah ilustrasinya. Bagaimana kita mengatur ya kapasitas tangki, kemudian muatan, kosongan, ya, desain kompartemen, desain handrail, desain stiker untuk labeling B3-nya. Nah, ini kita harus atur karena di luar operasi normal pasti ada aktivitas maintenance. Contohnya mengecek di dalam kompartemen tangkinya kalau ada kerusakan, korosi ya. Jadi kita harus pikirkan. Termasuk pompa untuk support. Berikutnya trial ini dari aspek operasi ya, kita harus cek dari kesiapan awal. Artinya dibuat timeline. Waktunya kapan trialnya, siapa timnya, bagaimana trial untuk posisi kosongan, posisi muatan ya. Bagaimana membuka safety device, memfungsikannya dengan baik termasuk breathernya. Ya, ini perlu kita atur bersama-sama. Kemudian kita juga perlu lihat lagi bagaimana perbaikan di area workshop, baik itu sistem elektrikalnya, ya, bagaimana kesiapan kembali, kemudian PTO-nya termasuk fungsi lockdown-nya atau safety device yang diinstal untuk keamanan operasi. Kita juga perlu lihat efektivitasnya, ya, berapa sih kapasitas optimalnya dari desain awal kira-kira dengan desain jalan yang ada, baik grade, lebar jalan, serta dimensi tempat untuk transfernya sudah fix atau belum ya, atau dari sisi kestabilan ya kita bisa kaji, misalkan maksimumnya 70 kiloliter saja, 70.000 liter ya. Kemudian bagaimana dalam trial ini untuk kelancaran, artinya apa? Flow rate-nya, bagaimana transfer fuel ke skid tank di tambang, apakah sesuai dengan harapan atau belum? Kalau ada problem maka kita perlu sempurnakan. Nah, berikutnya dari proses trial tadi tentunya kita memerlukan beberapa detail item kaitannya dengan administrasi. Contoh, bagaimana melakukan presta check atau P2H yang benar sebelum operasi. Yang kedua, bagaimana mengatur kecepatan maksimal. Ambil contoh dari assessment kita putuskan 40 km di jalan hauling, it's okay saja, tapi lihat situasinya seperti apa. Kemudian di jalan tambang, ini misal 30 km per jam. Tentunya ini perlu kajian teknis ya dari risk assessment juga dan stabilitas, karena ini membawa fluida. Termasuk operatornya juga wajib menggunakan sabuk pengaman. Tidak lupa pula dari aspek administrasi kita juga perlu menyiapkan kuesioner terhadap operator. Kuesioner ada dua ya, baik kuesioner berupa pertanyaan terbuka, jawabannya ya atau tidak, termasuk juga ya pertanyaan, saya ulang, untuk kuesioner kita bisa membuat dengan dua tipe, yaitu pertanyaan tertutup, jawabannya ya atau tidak. Contohnya bagaimana perlengkapan ini sesuai ergonomi atau tidak. Kemudian aman dioperasikan atau tidak di lingkungan operasinya. Contoh yang lain pertanyaannya adalah apakah kelengkapannya fungsinya dapat dikenali dan dipakai dengan baik oleh operator atau plus fuelman yang ada. Kemudian sudahkah modifikasi ini ada perubahan yang signifikan terhadap operasi atau tidak ya. Kemudian apakah fuel tanker ini merasakan sesuatu yang tidak aman atau tidak. Nah, ini perlu dilihat ya, bagaimana dari konsep risk assessment awalnya kita.
Dari beberapa pertanyaan terbuka, misalkan ya, pada kecepatan berapa sih unit aman operasi baik di jalan tambang atau jalan hauling? Hal ini untuk mensinkronkan ya dari konsep awalnya manajemen untuk melakukan risk assessment terhadap fakta yang di lapangan dari hasil trial melibatkan tim operator, tim teknis termasuk juga tim safety. Yang kedua, hal apa saja ya yang perlu disempurnakan untuk pengoperasian fuel tanker? Ambil contoh, prosesnya masih lambat untuk pengisian fuel sehingga lebih sedikit. Nah, ini tentunya untuk penyempurnaan sebelum operasi terakhirnya setelah di-approve. Yang ketiga, kita ambil contoh, ada nggak yang mengganggu selama operasi sehingga perlu dikontrol untuk keamanan operasinya. Yang keempat, misalkan bagaimana sih sistem loading dan unloading dari fuel dan ke tanker, apakah sudah aman dan efektif? Termasuk juga bagaimana pendapat dari si operator untuk menggunakan fuel tanker ini, apakah aman operasi atau tidak. Nah, ini tentunya sebagai bahan evaluasi, sehingga kita dalam menjalankan change management kaitannya dengan fuel tanker ini bisa menjadi acuan yang baik untuk kedepannya. Tentunya kita perlu evaluasi secara periodik agar tetap aman operasi dalam hal melakukan modifikasi secara teknis ini. Baik, demikian disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.